wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Sabto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat juga ya? Alhamdulillah, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesempatan waktu di sela-sela kesibukan Ibu untuk dapat memenuhi permintaan saya dalam kegiatan sharing. Saya minta sharing dengan Ibu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berhubung saya ini sekarang lagi mengikuti program guru penggerak angkatan 11. Nah, dan sharing-sharing ini merupakan tugas yang harus saya ampuh untuk menyusun laporan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Iya. Bella, Bu ya, yang mana saya ketahui bahwa mungkin Ibu ini sudah lama jadi kepala sekolah di SMP Negeri Sri Mulyo. Iya. Mungkin Bu ada beberapa pengalaman Ibu, saya minta bantu pengalaman Ibu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, ada nggak Bu peristiwa di mana Ibu itu mengalami permasalahan, ada dua pilihan yang sama-sama benar, tapi menimbulkan perbandingan perbedaan antara nilai-nilai yang diambil dari hal-hal yang benar tersebut, Bu? Kalau ada, mungkin boleh diceritakan, Bu. Iya. Jadi begini Pak, selama saya menjadi kepala sekolah di SMP Negeri Sri Mulyo, tentu saja perjalanan di sekolah itu kan tidak semuanya berjalan dengan lurus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, kejadian itu yang membuat saya menjadi seperti harus memutuskan sesuatu yang sama-sama dianggap benar pada sisi yang satu atau benar di sisi yang lain. Ceritanya itu ada seorang guru tersebut itu sedang mengajar di kelas. Ketika mengajar di kelas, ada anak yang tidak mengikuti pelajaran seperti layaknya pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, jadi guru tersebut marah, menyuruh anak tersebut untuk keluar dari kelas. Karena emosi mungkin ketika guru itu menerangkan, anak tertidur-tiduran, gitu kan. Nah, jadi dengan emosinya guru tersebut yang merasa disepelekan, tidak mendengarkan, tidak mengikuti pelajaran yang dia sedang berikan, akhirnya menyuruh anak tersebut keluar. Nah, terus ketika anak tersebut keluar, anak tersebut nangis. Ketika nangis, kemudian mau keluar dari sekolah, maksudnya keluar dari area sekolah, dari gedung sekolah. Kemudian ada yang mencegahnya. Nah, yang mencegah itu adalah guru piket yang memang setiap hari guru piket itu ada di pintu gerbang depan sedang satpam. Kemudian guru piket itu ada juga yang mengawasi kelas atau di ruang belakang gitu kan. Nah, disitulah kemudian terjadinya situasi yang tidak atau kurang menyenangkan bagi mungkin kedua guru tersebut. Ya, atau mungkin dijelaskan lebih lanjut atau bagaimana? Iya Bu, nanti sampai dari kegiatan tadi, dari kegiatan dilema tadi, ya, Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi, oh ternyata ini adalah dilema etika dari kegiatan guru yang marah-marah di kelas sehingga menyebabkan anak itu keluar dan ingin meninggalkan lingkungan sekolah, kemudian bertemu dengan guru piket yang justru mencegah anak itu agar tidak keluar dari sekolah.
Iya. Nah, jadi akhirnya kedua guru tersebut si guru yang ada di kelas yang sudah mengusir anak tersebut merasa marah karena seakan-akan anak tersebut dilindungi oleh guru piket. Ya, merasa, nah, saya kan yang berhak atas anak ini karena di jam saya, sedangkan guru piketnya ini jam sekolah dia sedang piket saya. Dan kemudian kenapa guru tersebut yang melarang anak untuk pulang? Karena setelah diidentifikasi oleh guru piket ternyata anak tersebut sakit. Karena sakit tersebut di dalam kelas anak tersebut tidur-tiduran. Jadi disinilah akhirnya terjadi miskomunikasi dan mispersepsi karena guru yang piket dengan guru kelas tadi terlanjur merasa ada pembenaran tersendiri, kemudian sebagai selanjutnya mereka berdua menghadap saya. Nah, jadi itu nanti mereka itu Bu dalam kasus tadi yang menghadap itu Ibu panggil dapat laporan atau seperti apa tuh sampai akhirnya nanti guru tadi itu sampai ke kantor Ibu. Nah, karena guru yang sedang mengalami perbedaan miskomunikasi tadi adalah guru piket. Namanya guru piket itu pasti di garda terdepan di hari itu tentang kegiatan sekolah. Akhirnya melapor ke saya. Karena melapor ke saya, kemudian saya temukan, saya panggil guru yang di kelas setelah selesai mengajar untuk duduk bersama. Ya. Oke, jadi dari tadi sudah duduk bersama. Nah kemudian Bu, ketika Ibu menghadapi kedua guru tadi, keputusan Ibu bagaimana? Ketika menghadapi dua nilai yang sama-sama benar, tetapi bagi kedua guru tadi mungkin berlawanan seperti itu, Bu. Dan keputusan Ibu bagaimana dalam kondisi tadi? Saya tidak serta-merta untuk memutuskan bahwa ini harusnya si guru yang di kelas yang benar atau yang piket ini yang benar. Mengingat saya manajer ya, saya harus bisa untuk menjadi penopang kedua arah untuk mendapatkan sama-sama keadilan atau sama-sama mungkin mereka biar nyaman atas keputusan mungkin yang telah diambil yang akhirnya diambil oleh saya. Maka saya mengidentifikasi dulu setelah laporan dari guru piket, saya juga mencari informasi termasuk sebelum saya datangkan dua guru tersebut. Kemudian saya juga secara tersendiri memanggil anak tersebut. Akhirnya memanggil anak tersebut karena ada dua guru yang sedang berlawanan persepsi begitu. Akhirnya setelah rute itu tahapan itu saya laksanakan, kemudian baru saya pertemukan kedua orang tadi. Dan saya juga tidak mengambil keputusan. Saya lebih mengedepankan untuk bermusyawarah bahwa kedua hal tersebut bisa diselesaikan, kedua hal tersebut bisa dikomunikasikan. Salah satunya harus mundur selangkah, salah satu juga mungkin bisa maju langkah. Jadi sama-sama seperti timbangan itu sama-sama bisa. Yang penting adalah kita komunikasi. Iya. Nah jadi tadi Bu, saya mendengar tadi banyak dari langkah identifikasi sampai tadi nanti ke langkah terakhir adalah bagaimana Ibu mengkomunikasikan lagi kepada guru-guru tentang pengambilan keputusan itu berdasarkan kembali ke guru berdasarkan musyawarah. Iya. Nah, dari kegiatan tadi Bu ya, menurut Ibu hal-hal apa saja yang dianggap dari langkah-langkah tadi itu yang poinnya yang paling efektif Bu dalam ketika Ibu mengambil keputusan dalam kasus yang anak tadi? Poin yang paling efektif yang saya rasa itu bisa diambil untuk menyelesaikan masalah Ya, adalah ya komunikasi, musyawarah, ditemukan ada hal apa, kemudian kenapa. Jadi ada semacam analisis
kecil-kecilan itu kan ada what apa, ada masalah apa sih? When kapan terjadinya? Where di mana? Sudah itu kalau sudah seperti itu, how to solve the problem? Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini agar kemudian tidak menjadi tambah parah atau terjadi yang kata yang paling dulu adalah pemusuhan. Iya. Langkahnya tadi bagaimana mereka menemukan langkah-langkah tadi sebetulnya adanya komunikasi. Iya. Sehingga dapatlah menimbulkan ada tujuannya, kemudian dampaknya gitu Bu ya. Iya. Nah, dari langkah-langkah tadi Bu ya, dari yang dilakukan tadi, kira-kira ketika kita melakukan langkah itu Bu, adakah hambatan yang Ibu alami dalam pengambilan tersebut? Ada. Ya, itu, Bu. Hambatan itu tentu saja yang ego mereka sebagai manusia biasa yang merasa mempunyai hak sebagai guru kelas atau sekarang yang piket gitu kan, ego mereka tuh lebih pada ya saya dan saya tidak salah begitu. Jadi ego itu yang paling menjadi hambatan dalam apa namanya untuk mengeluarkan how to solve the problem, untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari ego gurunya, Iya. nah, dari itu tantangan menurut Ibu yang paling besar. Iya. Sehingga emang ketika tadi kalau boleh saya ambil sedikit garis besar bahwa dari ego tersebutlah jadi guru itu harus menurunkan egonya. Iya. Dengan cara tadi saya perhatikan yang tadi bilang berkomunikasi, kemudian berdiskusi untuk menurunkan ego Bu ya. Iya. Nah, dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kedua guru tadi Bu ya, itu keputusannya itu apakah pada saat itu juga atau langsung atau ada prosedur yang dilakukan terlebih dahulu langsung di tempat ataukah ada pertimbangan-pertimbangan lain? Oke, tentu saja sebuah pengambilan keputusan itu tidak serta-merta. Yang tadi kan apa dulu tadi dulu dianalisis dulu, kemudian diidentifikasi dulu, sudah itu kenapa kok egonya seperti ini, intinya analisis dan setelah identifikasi analisis, sudah dianalisis kemudian proses di mana ego masing-masing itu bisa dipertimbangkan untuk dapat bisa saling menerima mufakat, menerima musalah. Jadi keputusan yang paling panjang itu Bu ya. Iya. Nah, dari keputusan tadi Bu ya, ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, mendapatkan sebuah solusi, kira-kira solusinya seperti apa yang Ibu butuhkan yang dapat membantu Ibu dalam mempermudah pengambilan keputusan? Ada hal-hal yang kira-kira yang bisa bantu Ibu lah, mungkin ada dari lingkungan sekolah terutama dalam misalkan pengambilan keputusan. Ya, tentu saja di dalam hambatan pasti ada kemudahannya. Kemudahannya adalah tentu saja saya sebagai seorang manajerial itu kan sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana menanggapi situasi yang seperti ini kan. Jadi melalui explain, melalui pemahaman dan kemudian karena ini juga kita akhirnya bukan hanya dua guru yang kita ajak musyawarah kan, akhirnya merambat juga ke kesiswaan dan ke wakil kurikulum. Nah, wakil kurikulum dan wakil kesiswaan ini kemudian yang membantu saya untuk bisa kemudian dapat mengambil keputusan Ya. gitu. Nah, dari kasus anak tadi Bu ya, dari kasus anak tadi yang ternyata anak itu sakit, kalau dari kita bicara tadi Bu ya, anak itu sakit sehingga menimbulkan dimarah justru yang awalnya harusnya menjadi kasihan tapi menimbulkan nilai aturannya harus seperti apa, harus sesuai dengan kesepakatan kelas mungkin kalau saya bisa ambil masukan seperti itu Bu ya. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, dari pengalaman yang Ibu dapatkan tadi, kalau boleh saya ingin tahu ini Bu ya, apa yang Ibu pelajari
dari pengambilan keputusan yang Ibu lakukan tadi? Oke, jadi dalam segala hal macam keputusan yang diambil pasti ada runutan masalah, runutan kejadian dari A sampai B sampai C sampai E. Jadi masalah tidak akan mungkin terjadi sampai tidak ada sebab akibat. Ada penyebab, ada akibat. Hanya saja penyebab itu dan kemudian menjadi akibat sesuatu terjadi, seharusnya penyebab itu diidentifikasi dulu secara personal, secara individu, tanya dulu sebelum kemudian mencuat atau sebelum kemudian menjadi ranah sampai yang meningkat ke level atas. Tidak perlu antara anak guru tersebut, kenapa kamu seperti ini, kenapa seperti itu, seharusnya kan dirunutkan Ya, jadi harus ada langkah-langkahnya, harus pas gitu Bu ya. Ya. Oke Bu, mungkin terima kasih Bu. Sangat informasinya sangat berguna bagi saya selaku calon guru penggerak dalam mungkin nanti suatu saat apa yang Ibu sampaikan hari ini saya harapkan nanti akan berguna bagi saya. Amin. Bagaimana cara Ibu menemukan, mengambil keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai yang akan timbul, ya Bu ya, terutama nanti fokusnya kembali ke murid gitu Bu ya. Mungkin terima kasih Bu Sabto atas waktunya, saya ucapkan terima kasih lagi. Ya, sama-sama. Ya. Semoga pendidikan guru penggerak ini lancar dan lulus dengan nilai yang pas. Baik, terima kasih Bu Sabto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Muhajir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, atas undangan saya berikan kepada Pak Muhajir untuk ngobrol-ngobrol terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Berhubung Bapak itu adalah kepala sekolah, jadi saya ingin sharing dari Bapak mengenai tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah Bapak. Bagaimana saya ketahui bahwa Bapak itu sudah lama menjadi kepala sekolah, dan juga percakapan kali ini merupakan tugas yang harus saya lakukan sebagai calon guru penggerak angkatan 11 terkait dengan modul tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Oke Bapak ya. Nah jadi dalam hal ketika Bapak sebagai kepala sekolah pasti ada hal di mana ada dua keadaan yang sama-sama baik, yang Bapak harus mengambil keputusan dari hal itu. Bisa diceritakan Bapak bagaimana kasus yang pernah Bapak hadapi dalam terkait pengambilan keputusan tersebut? Gini Pak, untuk terkait keputusan tentang pertama tentang disiplinan, dan itu siswa sering tidak masuk, tidak masuk. Nah itu itu lama Pak. Nah itu, dari lama tidak masuk itu, jadi siswa itu dipanggil masih aja bandel, masih tidak masuk. Nah itu kasus di dalam SD saya Pak itu. Nah jadi dalam kasus tadi ada siswa yang tidak masuk tadi Pak ya, itu kan kategorinya seperti apa Pak? Nilai-nilai yang terkandung dari kegiatan tersebut. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan tersebut adalah nilai disiplinan, nilai etika disiplinan, dan dalam situ siswa tersebut itulah sudah kasih surat, masih aja masih bandel. Nah, itu masih masuk dalam dilema saya untuk mengambil keputusan tersebut. Nah, dari kasus tadi Pak ya, keputusan seperti apa yang Bapak ambil dalam kasus di mana ada dua kepentingan tadi, baik bagi siswanya maupun dari Bapak? Nah, yang saya ambil dalam pengalaman saya Pak ya. Nah, yang pertama saya adakan rapat internal guru, bagaimana tentang sesuatu tersebut. Dan yang kedua Pak, ini ada saya panggil walinya, wali muridnya, bahwa
ya saya terangkan lah siswa itu begini gini dan sering nggak masuk dan lain sebagainya, melanggar disiplin yang ada peraturan di sekolah. Gitu. Oke. Jadi dari langkah-langkah tadi itu Pak ya, dari langkah tadi, kemudian keputusan apa yang diambil oleh Bapak? Kembali ke keputusan tadi terhadap anak tersebut. Ini Pak, alhamdulillah ini saya pertama dari yang pertama rapat dan memanggil wali murid, saya memutuskan ada dilema di situ kan mau apa, kan lama nggak masuk, mau di outkan atau gimana, kasihan kalau mau out kan kasihan Pak, itu suatu putus sekolah jadi gitu. Nah makanya saya diskusi panggil orang tua, ada wali kelasnya, ada wali muridnya, dan ada siswa di diskusi itu. Saya jelaskan seluruhnya dari masalah-masalah itu Pak, dan saya jelaskan yang saya ambil keputusan pertama, lanjutkan masukkan ke sekolah tapi dengan persyaratan gitu Pak. Nah itu. Jadi ada keputusan tadi Pak. Iya. Bagi anak juga dapat, Iya. bagi sekolah juga baik, walaupun sedikit bertolak belakang. Iya. Nah, dari langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi Pak ya, kira-kira langkah apa yang efektif Pak yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan, dari langkah-langkah yang Bapak ambil, yang Bapak rasa, oh ini keputusan yang paling efektif, yang paling baik. Nah, menurut pengalaman saya tadi, keputusan yang paling efektif tadi, pertama setelah rapat itu memanggil orang tua, duduk bersama lah, ini bermusyawarah dengan ada wali kelasnya, ada siswanya juga, dan ada wali muridnya. Nah itu, dengan berdiskusi itu, alhamdulillah menemukan solusi-solusinya dan alhamdulillah bisa untuk pengambilan keputusan. Jadi adanya dibuat forum seperti itu, Iya, gitu. Itu yang paling efektif untuk dalam pengambilan keputusan. Benar. Nah, dari langkah-langkah yang Bapak jabarkan di awal tadi, tantangan terbesar Bapak dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Tantangan-tantangan itu ada sebetulnya. Pertama, saya memanggil orang tua, wali tadi ya. Wali itu beberapa kali baru hadir di sekolah sekarang. Karena apa, walinya tuh di situ tuh banyak kan ekonomi menengah bawah Pak, banyak merantau dan lain sebagainya gitu. Ya tinggal sama mbahnya juga pagi sudah kerja, itulah kadang-kadang memanggil orang tua itu susah. Nah itu, jadi beberapa mungkin 2-3 baru 4 kali baru orang tua itu datang dan alhamdulillah bisa ketemu dan mendapatkan solusi. Oh, itu tantangan yang paling. Iya. Berarti berkoordinasi dengan orang tua siswa. Iya, benar. Itu merupakan tantangan yang menurut Bapak paling susah. Paling jadi tantangan. Ya. Nah, dari baik Pak. Kemudian jika dalam pengambilan keputusan seperti tadi, itu butuh waktu yang lama atau bisa langsung segera diselesaikan menurut Bapak? Nah, kalau yang seharusnya yang terbaik itu Pak, kalau ada masalah seperti itu harus cepat diselesaikan yang terbaik. Tetapi kan kadang-kadang ada, tapi kata Bapak tadi tantangan itu ya, tantangan yang bisa mengulur-ulur waktu untuk dalam pengambilan keputusan. Nah itu tadi. Jadi kita seharusnya selesai, tapi ada tantangan-tantangan yang yang mengendala kita untuk mengambil keputusan. Nah, itulah makanya bisa terhambat. Berarti menurut Bapak adanya prosedur. Iya benar. Nah, kemudian dari misalkan Bapak mengambil suatu keputusan dalam hal misalkan dari dilema politik antara siswa yang nanti kalau kita nggak tolong akan putus sekolah, sedangkan dengan siswa yang kalau seperti ini dia akan terus melanggar peraturan seperti itu Pak ya. Nah, apa saja yang Bapak butuhkan dalam membantu Bapak dalam membuat keputusan tersebut Pak? Yang saya butuhkan pertama tadi pertama yang bantu itu adalah guru, wali kelasnya. Nah, yang kedua wali muridnya. Bagaimana komitmen yang akan datang setelah pertemuan diskusi ini? Apa yang akan dilakukan? Jadi itulah yang membantu saya. Dan juga siswa tersebut bagaimana dan mau berubah. Jadi itu yang Bapak butuhkan dalam pengambilan keputusan. Iya. Tepat. Iya. Dan dari apa yang Bapak pelajari tadi, apa yang Bapak dapat, kira-kira apa pengalaman Bapak ketika menghadapi siswa yang seperti itu tadi Pak?
Nah, pengalaman saya dapatkan itu tadi bagaimana mendapatkan solusi tadi siswa yang menyelesaikan masalah siswa yang yang tadi pelanggan disiplin dan itu yang saya dapatkan dalam bagaimana cara mengambil keputusan dan menentukannya, mengambil keputusannya tepat itu agar sesuai dengan nilai kebajikan universal. Mungkin ya, terima kasih Pak atas waktunya, atas seri-serinya tadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak. Itu saja Pak. Selamat malam.